Pagar laut disegel dan dicabut, giliran 6 pejabat pertanahan dipecat dan disanksi berat. Yang terbaru setelah melapor ke Barreskrim Polri dan Kejaksaan Agung, kini Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Sugianto Kusuma alias Aguan hingga Presiden ke-7 Joko Widodo ke KPK. Akankah upaya hukum yang ditempuh mampu menyelesaikan sengkarut pagar laut? Ramai-ramai laporkan kasus pagar laut Tangerang ke penegak hukum. Bersama saya, Rifana Pratiwi, akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya. Kita bisa duga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktek kong kali kong. Buntut kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang yang menghebohkan publik. Akhirnya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid telah mencabut 50 sertifikat dari 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 bidang sertifikat hak milik pada kawasan yang terbangun pagar laut sepanjang 30 km di Kabupaten Tangerang, Banten. Nusron mengaku telah menginvestigasi dan memecat 6 orang pegawai di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang serta memberikan sanksi berat kepada 2 orang pegawai di bawah kementeriannya. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat, kepada 6 pegawai, dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Tak lama berselang, organisasi masyarakat anti korupsi atau MAKI melaporkan dugaan korupsi terkait kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ke Kejaksaan Agung. MAKI melaporkan para kepala desa di pesisir pantai utara, pejabat dinas pertanahan, serta pejabat Kabupaten Tangerang, Banten yang diduga terlibat dalam pemalsuan surat hak guna bangunan dan hak milik di laut yang kini dipagari. Selain membawa sejumlah berkas sebagai barang bukti, Koordinator MAKI Bonyamin Saiman juga menghadirkan warga pesisir pantai sebagai saksi. Mereka mengaku sebagai orang yang dicatut namanya dalam penerbitan surat-surat tanah di wilayah pagar laut. Lalu nanti kemudian pada posisi dikembangkan pasal 5, pasal 6 atau bahkan pasal 2, pasal 3 perbuatan melawan hukum penyalahgunaan wewenang, otomatis swastanya kan juga masuk turut serta di situ. Dan rasanya tidak adil kalau yang swastanya tidak diproses. Yang dapat keuntungan paling besar kan di sana. Menurut saya tetap saya minta kepada penyidik Kejaksaan Agung maupun KPK mengembangkan untuk pasal 5, pasal 6, pasal 2, dan pasal 3. Setelah menerima laporan dari MAKI, Kejaksaan menyatakan segera mempelajari dan menelaah isi laporan MAKI tersebut. Seperti halnya MAKI, mantan Ketua KPK Abraham Samad juga sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan kasus ini KPK pada Jumat 31 Januari 2025. Mereka melaporkan dugaan tindak pidana korupsi proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 ke KPK. Karena kita bisa duga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktek kong kali kong, praktek suap menyuap, ya, dan lebih jauh kita bisa melihat bahwa di situ ada kerugian negara sebenarnya, pasal 2 kerugian negara. Oleh karena itu ini menjadi kewenangan KPK. Menyikapi hal ini, juru bicara KPK Tessa Mahardika menyatakan KPK masih akan melakukan analisa dan verifikasi terkait ada tidaknya unsur korupsi dalam perkara ini. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil bersama Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah juga telah melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri. Laporan ini dilakukan karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut. Mereka melaporkan 9 nama dan 1 perusahaan yang diduga terlibat terkait pemasangan pagar laut. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Politicalpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah menghimpun data perkembangan kasus pagar laut Tangerang yang ternyata memiliki sertifikat hak milik dan hak guna bangunan. Meski kini 50 sertifikat diantaranya telah dicabut oleh Kementerian ATR BPN. Kita akan tunjukkan beberapa datanya.
Yang pertama, kepemilikan sertifikat di wilayah Pagar Laut Tangerang ya. Ini penjelasan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Ada 234 bidang tanah di mana SHGB-nya ini dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur. Kemudian ada 20 bidang